Momentum Idul Fitri menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan merawat harmoni di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menggelar silaturahmi di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan S. Parman, Sabtu, 21 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri seluruh pegawai pemerintah Kota Samarinda dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, sebagai ajang saling bermaafan pasca Ramadan. Selain jajaran internal, turut hadir Wakil Wali Kota Bontang Agus Hari sebagai bentuk jalinan hubungan antar daerah yang terus terjaga. Melalui momen ini, diharapkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Komitmen terhadap lingkungan diwujudkan melalui penguatan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung fasilitas insinerator di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang. Pemerintah kota menargetkan 10 unit TPS insinerator beroperasi pada 2026 dengan kapasitas signifikan dalam mengurangi beban sampah harian kota. Sistem ini menggunakan metode pembakaran terkontrol dengan filtrasi sehingga memenuhi standar lingkungan. Penanganan sampah tidak hanya mengurangi volume, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak membahayakan masyarakat dan tetap menjaga estetika kota, ujar Andi Harun. Upaya ini diharapkan mampu menekan volume sampah ke TPA sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Lokasi TPS yang kita desain atau tempatkan berdampingan dengan fasilitas insinerator di Kelurahan Baka ini, dan teman-teman bisa melihat ini model insinerator. Insinerator itu adalah pembakaran sampah yang tidak memakai cerobon asap, artinya tidak mengeluarkan asap keluar, tapi
akan disalurkan ke bawah melalui filterisasi melalui air, sehingga nanti airnya kita akan keluarkan setelah kita pastikan memenuhi standar baku mutu. Karena persoalan penanganan sampah tidak hanya bisa mengurangi timbulan sampah, tapi sekaligus memperhatikan aspek-aspek pemenuhan aspek lingkungan, sehingga tidak membahayakan masyarakat, tidak mengganggu estetika kota. Dan kami perlu sampaikan bahwa sudah ada 10 TPS sekaligus insinerator yang siap operasi di 2026 ini. Tinggal pekerjaan minor seperti taman kita bikin hijau nanti pelan-pelan, tapi secara fungsional fasilitas kita di sini yang kita bangun ini udah siap kita operasikan. Nanti pada saatnya setelah semua selesai, baik administrasi kegiatan maupun pembersihan lokasi dan commissioning atau uji coba, baru kemudian kita akan resmikan sekaligus pada 10 insinerator yang ada di wilayah Kota Samarinda. Perlu saya sampaikan bahwa kapasitas insinerator kita ini kurang lebih 20 ton untuk 4 jam ya, 4 atau 8 jam. Jadi kalau misalnya kita buka 2 shift, maka ya bisa mengurangi sampah 40 ton. Kalau kita tambah 4 jam lagi shift, maka 60 ton. Berarti kalau kira-kira 40 atau 60 dikali 10, maka bisa mengurai 600 atau 400 atau setidak-tidaknya 500 ton sampah kita per hari. Nah, apa dampak positif yang akan kita dapatkan setelah beroperasinya ini? Maka volume sampah yang akan masuk ke TPA akan semakin berkurang. Nah, sedangkan di TPA kita di Sambutan, itu kita juga sudah memakai sistem pengolahan sampah, tidak lagi memakai dumping ya, atau open dumping. Tapi sampah akan dikelola, instalasi air lindinya juga sudah selesai. Tapi tahun ini kita masih akan melanjutkan pekerjaan tambahan untuk memberi daya dukung pada wilayah penimbunan sampah dan pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan pendukung dari kegiatan pengolahan sampah di TPA kita. Nah, tinggal kami mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Samarinda, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda itu mudah-mudahan memberi dampak positif bagi penanggulangan sampah kita. Tapi satu hal yang paling penting juga, bahkan tidak kalah pentingnya, adalah mari kesadaran kita tinggikan agar Samarinda ini benar-benar pada satu waktu menjadi kota yang benar-benar bersih. Selalu saya katakan, kita tunggu siapa? Atau kepada siapa kita berharap kalau bukan kita sendiri yang peduli terhadap kota kita. Penguatan identitas kawasan terus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur keagamaan yang representatif. Masjid Asy-Syobirin di Samarinda seberang kini tampil dengan wajah baru dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung progres pembangunan dan memastikan tahap finishing ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Masih perlu sekitar 3 bulan untuk tahap finishing, tapi sejak 21 Ramadan sudah dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah, ujarnya. Pembangunan ulang dilakukan untuk mengatasi persoalan lama sekaligus menghadirkan desain arsitektur yang lebih modern dan ikonik. Masjid ini diharapkan menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus daya tarik kawasan. Pembangunan Masjid Asy-Syobirin. Masjid Besar Asy-Syobirin. Pekerjaan ini belum selesai 100%. Mungkin masih menunggu 3 bulan lagi baru finishing 100%-nya.
Tetapi sejak 21 Ramadan, masjid ini sudah difungsikan oleh masyarakat dan pembangunan kita yang kita laksanakan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau teman-teman melihat, tidak saja kita bandingkan atau kita ingat model masjid yang lama, posisinya di bawah dan kerap menjadi genangan air, terjadi genangan air, serta kapasitas parkir yang tidak tersusun dengan fungsi ruang yang mendukung estetika masjid. Nah, pada suatu saat panitia masjid datang menemui saya agar masjid ini dipertimbangkan untuk pemerintah kota atau wali kota untuk bisa direnovasi, mengingat sudah puluhan tahun belum pernah mengalami renovasi yang maksimal. Di samping memang daya dukung lingkungan pada saat itu posisi struktur masjid berada di bawah jalan. Singkat cerita, alhamdulillah kita bangun masjid ini. Ini berkat karena kegigihan para pengurus dan panitia juga untuk melakukan komunikasi serta mengawasi jalannya proses pembangunan. Jadi proses pengawasan pembangunan ini tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari panitia masjid. Soal bagaimana tanggapan, perasaan dari warga di sini, nanti pengurus masjidnya yang kalian tanya. Pak, dari tapi satu hal Pak, yang saya ingin sampaikan sebagai tambahan, kita sengaja memilih desain yang unik, khas, agar bisa menjadi ikon baru di Samarinda, khususnya di Samarinda seberang. Ya, syukur-syukur juga sekaligus menjadi landmark di mana di Samarinda seberang ini. Dan informasi yang kami dapatkan, masjid ini tiap hari, tiap saat orang kerap datang karena melihat desain arsitekturalnya itu memang unik, khas, mungkin berbeda dengan masjid-masjid lain yang ada di kota Samarinda. Saya kira Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Latifah Banjar. Sehat selalu dan sukses untuk pembangunan Samarinda. Nartiafuan 1. Semoga Idul Fitri membawa keberkahan dan menjadikan kita lebih baik. Andi Fadil. Pemkot Samarinda semakin maju. Endang. Sehat selalu untuk pemimpin daerah. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, memperkuat silaturahmi, menjaga lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.